Oke, udah saya record. Saya sudah buka materinya yang pertemuan yang ke-6. Pertemuan yang ke-6, kita topik hari ini strategi operasi jasa. Di dalam topik ini saya sampaikan ada 8 materi secara khusus. Materi yang pertama, kita mulai dulu memahami alasan kenapa gagalnya suatu organisasi. Materi yang kedua adalah kunci sukses berkompetensi. Materi yang ketiga, definisi strategi. Materi yang keempat, jenis strategi bagi suatu organisasi. Materi yang kelima, karakteristik pertimbangan dalam merumuskan strategi yang sukses. Materi yang keenam, faktor pertimbangan dalam merumuskan strategi yang sukses. Materi yang ketujuh, definisi dan ruang lingkup strategi operasi. Materi yang kedelapan, bidang keputusan manajemen operasi strategis. Kita mulai dengan materi yang pertama, alasan gagalnya suatu organisasi. Tentu suatu organisasi atau perusahaan bisa kemungkinan terjadi kemunduran atau gagal atau bisa mengalami kemajuan atau perkembangan. Tentu kemajuan-kemajuan yang diraih oleh organisasi itu banyak faktor pendukungnya. Paling utama adalah faktor sumber daya manusianya sebagai faktor internal. Tetapi kita juga harus mampu mengidentifikasi kira-kira kenapa gagal suatu organisasi. Kan begitu ya. Jadi secara umum saya ambil. Memang banyak faktor alasan lainnya yang menyebabkan gagalnya organisasi, tetapi saya ambil secara umum aja ada 7 poin. Alasan yang pertama, gagalnya suatu organisasi yaitu terlalu banyak menekankan pada kinerja keuangan jangka pendek, seperti beban penelitian dan pengembangan. Bagi organisasi yang baru berdiri, bagi organisasi yang mau berkembang, yang mau maju, yang mau ekspansi, yang mau melakukan inovasi-inovasi produk, tentu dia harus melakukan penelitian. Penelitian kira-kira tujuannya mengidentifikasi apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen, apakah yang diinginkan oleh konsumen, seperti apa produk yang diinginkan konsumen, standar kualitas seperti apa yang diinginkan konsumen. Itu tentu harus dilakukan penelitian untuk memperoleh saran atau masukan bagi organisasi. Dan dengan adanya penelitian tersebut, tentu diharapkan adanya pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan produk diharapkan oleh konsumen. Sehingga itu kan membutuhkan biaya yang besar. Jadi jangan penelitian itu satu strategi yang penting untuk mendukung kemajuan. Jadi perlu juga dipikirkan jangka panjangnya, jangka menengahnya. Itulah alasan yang pertama. Alasan yang kedua, gagal mengambil keuntungan dari kekuatan serta peluang dan atau gagal mengenal ancaman kompetitif. Seperti yang kita ketahui sekarang bahwasanya masing-masing industri, masing-masing usaha menghadapi persaingan atau kompetitifnya masing-masing di dalam industri itu. Tetapi kita harus jeli, harus paham, harus mengerti dari adanya ancaman persaingan itu apakah ada kekuatan atau peluang yang harus kita bisa raih. Yang begitu ya. Ketika ada peluang yang harus kita raih, maka itu menjadi suatu kekuatan. Tetapi kalau kita tidak mampu melihat peluang itu, tentu kita akan mengalami kegagalan. Jadi dalam konsep ini, bagaimana kita bisa melihat peluang sebagai kekuatan di dalam suatu persaingan, dan dengan adanya peluang itu kita bisa memperoleh keuntungan. Begitu dia. Yang ketiga, mengabaikan strategi operasional. Di sini sudah saya warnai, ada kata strategi. Tentu suatu organisasi atau perusahaan banyak menggunakan strategi-strategi di dalam mendukung operasional, dalam mendukung aktivitas, dalam mendukung kegiatan perusahaan tersebut untuk mencapai tujuan, untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Yang keempat, alasan berikutnya itu terlalu banyak menekankan pada desain produk dan jasa, serta tidak cukup banyak menekankan pada desain dan perbaikan proses. Alasan yang kelima, mengabaikan investasi pada modal dan sumber daya manusia. Jadi dalam teori manajemen sumber daya manusia,
ada disebutkan bahwasanya sumber daya manusia itu merupakan aset penting bagi suatu organisasi atau perusahaan, karena sumber daya manusia itulah yang menjalankan, yang merencanakan, yang mengawasi, kan gitu ya, dan mengambil keputusan. Tentu bagaimana sumber daya manusia ini menjadi berkompeten, maka perusahaan harus mampu berinvestasi atau mengeluarkan modal untuk mendapatkan atau mempekerjakan SDM yang unggul, yang berkualitas. Sebagai contoh, perusahaan atau organisasi harus bersedia menyediakan dana yang besar untuk mengembangkan kompetensi, untuk mengembangkan keterampilan personalianya atau karyawannya dengan cara memberikan pelatihan, ya kan, dengan cara memberikan pendidikan yang berkelanjutan gitu ya kepada masing-masing karyawannya. Tentu itu kan akan membutuhkan biaya yang besar. Tetapi kebanyakan perusahaan pun yang besar mengabaikan itu, kurang bersedia atau kurang memberikan perhatian untuk meningkatkan kompetensi karyawannya. Jadi dalam konsep ini, supaya maju suatu organisasi itu, maka perhatikanlah karyawan Anda, perhatikanlah sumber daya manusia Anda, karena mereka yang akan bekerja, yang akan mengambil keputusan, sehingga mereka perlu ditingkatkan kompetensinya, perlu ditingkatkan keterampilannya. Alasan yang keenam, gagal membangun komunikasi internal yang baik dan kerjasama di antara bidang fungsional yang berbeda-beda. Di dalam organisasi sendiri, ya kan, di dalam keluarga sendiri pun sering terjadi miskomunikasi, sering terjadi kontra, ketidaksepahaman, ketidaksesuaian, ketidakcocokan, sehingga timbul konflik. Kan begitu. Jadi supaya untuk menghindari itu, perlulah ditata, perlu dikelola, perlu dimanage masing-masing bidang-bidang atau divisi-divisi yang di dalam organisasi atau perusahaan. Ada kalanya masing-masing divisi atau departemen di dalam internal perusahaan itu saling bersaing menunjukkan powernya sendiri begitu ya, sehingga mereka kurang mau bekerja sama, kurang berkolaborasi. Sementara untuk bisa berjalannya organisasi itu perlu adanya kerjasama, perlu ada kolaborasi, perlu ada komunikasi yang baik, masing-masing individu, masing-masing departemen atau divisi di dalam internal organisasi. Yang terakhir, alasannya adalah gagal mempertimbangkan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Seperti yang kita pahami sebelumnya, bahwasanya nilai inti dari suatu jasa adalah nilai kepuasan pelanggan. Jadi, bagaimana kita bisa memberikan kepuasan pelanggan sehingga terpenuhilah keinginan dan kebutuhan pelanggan tersebut. Selanjutnya, kunci sukses berkompetisi. Seperti yang kita pahami tadi, bahwasanya masing-masing perusahaan tentu akan menghadapi situasi persaingan, kompetensinya masing-masing di dalam industri yang sama. Jadi bagaimana supaya perusahaan atau organisasi itu bisa sukses untuk bersaing, yaitu menentukan apa yang diinginkan oleh pelanggan, dan kemudian mengarahkan upaya untuk memenuhi atau bahkan melebihi harapan pelanggan. Kebutuhan pelanggan satu, kita bisa memberikan 2 kepada pelanggan. Berarti dia bisa melebihi harapan daripada pelanggan. Ada 2 masalah yang harus diatasi, yaitu yang pertama, apa yang diinginkan oleh pelanggan, atau objek mana dalam daftar sebelumnya dari cara organisasi bisnis untuk berkompetisi yang penting bagi pelanggan. Yang kedua, apakah cara terbaik untuk memuaskan keinginan mereka? Tentu yang poin kedua ini berkaitan dengan strategi, berkaitan dengan cara bagaimana, atau strategi yang terbaik bagaimana yang bisa memuaskan keinginan konsumen atau pelanggan. Operasional harus bekerja dengan pemasaran untuk memperoleh informasi mengenai kepentingan relatif dari berbagai objek untuk setiap pelanggan atau pasar sasaran utama. Ada kata operasional. Kalau di dalam satu perusahaan pasti ada departemen produksi, ya kan? Ada departemen pemasaran,
Jadi supaya departemen produksi bisa membuat produk dengan standar kualitas yang diinginkan oleh konsumen, maka dia harus mendapatkan informasi dari pihak pemasaran, bidang pemasaran atau marketing. Karena divisi pemasaran lah yang memahami perilaku konsumen, memahami kebutuhan konsumen. Karena divisi pemasaran yang bersentuhan langsung, yang bertemu langsung dengan konsumen. Sehingga perlu koordinasi antara departemen produksi dengan departemen pemasaran untuk memperoleh informasi kira-kira seperti apa kebutuhan daripada pelanggan, seperti apa keinginan daripada pelanggan terhadap suatu produk yang akan kita mau buat kepada pelanggan. Baru memahami masalah kompetitif dapat membantu manajer mengembangkan strategi yang sukses. Kembali lagi dengan konsep strategi. Jadi strategi ini tentu ditetapkan oleh pimpinan tertinggi di dalam suatu departemen atau pimpinan tertinggi dalam suatu perusahaan gitu ya. Di dalam suatu departemen tentu manajer yang berperan. Di dalam suatu perusahaan tentu yang pimpinan tertinggi adalah direktur utama. Jadi masing-masing pimpinan tersebut tentu akan mengambil keputusan yang kira-kira keputusan itu harus diperoleh melalui penetapan strategi-strategi gitu dia. Selanjutnya materi kita adalah definisi strategi. Ya, kita harus paham dulu apa sih pengertian daripada strategi itu sendiri. Strategi adalah rencana untuk mencapai sasaran organisasi. Strategi organisasi memiliki dampak besar terhadap apa yang akan dilakukan organisasi dan bagaimana cara melakukannya. Strategi dapat berupa jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kalau strategi jangka pendek itu untuk yang periode 1 tahun jangka pendek. Kalau jangka menengah bisa sampai dengan 5 tahun ke depan, 5 tahun ke atas. Kalau jangka panjang bisa 10 tahun ke depannya lagi. Agar efektif, strategi harus didesain untuk membantu misi dan sasaran organisasi. Kata misi di sini adalah alasan keberadaan organisasi. Misi dinyatakan dalam pernyataan. Misi yang menyatakan maksud organisasi. Untuk organisasi bisnis, pernyataan misi harus menjawab pertanyaan, bisnis apa yang kita jalankan? Tentu kita bertanya dulu, apakah kita bergerak di bidang jasa, apakah kita bergerak untuk menghasilkan produk dalam bentuk barang, kan begitu. Apakah kita bisnisnya bergerak di bidang keuangan, apakah bisnis yang kita jalankan ini bergerak di bidang penjualan produk, dan sebagainya. Misi yang bervariasi di setiap organisasi bergantung pada sifat bisnis mereka. Sasaran adalah menyediakan rincian dan ruang lingkup misi. Sasaran berfungsi sebagai dasar untuk pengembangan strategi organisasi. Misi dan sasaran seringkali berkaitan dengan bagaimana organisasi ingin dianggap oleh masyarakat umum, karyawan, pemasok, serta pelanggannya. Jadi masyarakat atau kita sebagai masyarakat atau kita sebagai konsumen, kita bisa tahu kira-kira apa sih sasaran yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Tentu kita bisa mempelajari tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan, kira-kira bisa kita nilai. Ini perusahaan ini arahnya mau kemana, seperti itu dia. Kita bisa lihat itu dari tujuan atau sasaran yang mereka tetapkan. Selanjutnya adalah jenis strategi bagi suatu organisasi. Secara umum, di sini ada 2 saya pilih organisasi memiliki strategi. Yang pertama, strategi organisasi, yang berkaitan dengan seluruh strategi organisasi. Ini bagaimana strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi atau strategi untuk mencapai sasaran yang diharapkan oleh organisasi. Seperti yang pernah kita singgung, saya ingatkan kembali tujuan dasar dari suatu organisasi atau perusahaan itu yang pertama menghasilkan produk baik dalam bentuk barang maupun jasa, ya kan? Ya, yang kedua untuk mencari keuntungan. Tujuan yang ketiga untuk menjaga keberlangsungan hidup usahanya. Jadi bagaimana untuk mencapai ketiga tujuan dasar tadi, perlu adanya strategi organisasi. Yang kedua, strategi fungsional, yang berkaitan dengan setiap bidang fungsional organisasi. Arti kata fungsional
bidang fungsional ini sama dengan pengertian divisi atau departemen di dalam suatu organisasi. Seperti yang kita ketahui, kalau di perusahaan-perusahaan itu ada dikenal dengan divisi atau departemen produksi, departemen pemasaran, departemen keuangan, departemen SDM, departemen quality control, pengendalian mutu. Itulah disebut dengan bidang fungsional. Jadi masing-masing bidang, masing-masing divisi, masing-masing departemen tadi memiliki strategi masing-masing. Contoh, divisi produksi, bagaimana strategi mereka untuk menghasilkan produk yang berkualitas? Tentu banyak strategi yang mereka tetapkan. Bisa melalui pemilihan bahan baku yang berkualitas, gitu ya. Contoh lainnya, divisi pemasaran. Bagaimana mereka membuat strategi untuk bisa menjual produk mereka bisa laris, bisa laku banyak dalam tempo yang singkat. Tentu membutuhkan strategi-strategi. Itulah disebut dengan strategi fungsional. Masing-masing divisi, masing-masing departemen tentu akan menetapkan strateginya mereka masing-masing untuk mendukung tujuan-tujuan yang mereka harapkan. Materi yang berikutnya karakteristik pertimbangan dalam merumuskan strategi yang sukses. Yang pertama ada disebut dengan order qualifier. Artinya karakteristik yang dirasakan oleh calon pelanggan sebagai standar yang dapat diterima, sehingga dipertimbangkan sebagai potensi pembelian. Yang kedua, order winner. Artinya karakteristik bidang atau jasa organisasi yang menyebabkan barang atau jasa mereka dianggap lebih baik dari kompetitor. Kalau order winner ini, konsumen sudah merasakan kepuasan dari produk yang mereka gunakan, begitu ya, sehingga saya sebagai konsumen merasa baik menggunakan produk A dibanding produk B, gitu ya, karena saya sudah memiliki tingkat kepuasan terhadap produk A yang ditawarkan oleh perusahaan A. Seperti itu dia order winner. Selanjutnya, faktor pertimbangan dalam merumuskan strategi yang sukses. Di sini saya pisahkan ada dua. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal sebagai pertimbangan dalam merumuskan strategi. Yang pertama sumber manusia. Ini mencakup keterampilan dan kemampuan manajer dan tenaga kerja. Talenta khusus seperti kreativitas, desain, pemecahan masalah, loyalitas pada organisasi, keahlian, dedikasi, serta pengalaman. Selanjutnya yang poin kedua dari faktor internal, fasilitas dan peralatan. Artinya kapasitas, lokasi, usia, dan biaya untuk memelihara atau mengganti fasilitasi dari serta peralatan dapat memiliki dampak yang signifikan pada operasional. Yang ketiga dari faktor internal yaitu sumber keuangan. Artinya arus kas, akses ke dana tambahan. Kalau akses ke dana tambahan itu kalau kita memperoleh sumber modal dari pihak ketiga, pihak yang di luar daripada organisasi kita seperti perbankan. Beban utang yang ada serta biaya modal adalah pertimbangan yang penting. Faktor yang keempat dari faktor internal yaitu pelanggan. Berupa loyalitas, hubungan yang ada, serta pemahaman terhadap keinginan dan kebutuhan adalah pertimbangan penting. Yang kelima, produk dan jasa. Ini mencakup produk dan jasa yang ada serta potensi produk dan jasa yang baru. Yang keenam, teknologi. Ini mencakup teknologi yang ada, kemampuan untuk menggabungkan teknologi baru, serta kemungkinan dampak dari teknologi terhadap operasional saat ini dan mendatang. Yang berikutnya pemasok. Ini pemasok tentu seperti yang kita ketahui, perusahaan sebagai penyedia material, penyedia bahan baku terhadap perusahaan kita. Hubungan dengan pemasok, keandalan pemasok, mutu, fleksibilitas, serta jasa adalah pertimbangan khusus. Faktor yang lain yaitu mencakup hak paten, hubungan tenaga kerja, citra perusahaan atau produk, saluran distribusi, hubungan dengan penyalur, perawatan fasilitas dan peralatan, akses ke sumber daya, serta akses ke pasar. Itulah faktor internal sebagai faktor pertimbangan dalam merumuskan strategi yang sukses.
Yang kedua, faktor eksternal. Seperti yang pertama, kondisi ekonomi. Ini mencakup kesehatan umum dan arah perekonomian, inflasi dan deflasi, suku bunga, undang-undang perpajakan, serta tarif. Faktor yang kedua dari faktor eksternal yaitu kondisi politik. Ini mencakup sikap yang menguntungkan atau tidak menguntungkan terhadap perusahaan. Bisa dalam bentuk stabilitas politik serta perang. Faktor yang ketiga yaitu lingkungan, hukum. Ini mencakup undang-undang persaingan usaha, peraturan pemerintah, pembatasan perdagangan, undang-undang upah minimum, undang-undang tenaga kerja, serta hak paten. Pemerintah merupakan faktor yang paling penting di dalam pengaturan kehidupan suatu perusahaan. Mereka akan mengeluarkan regulasi, mengeluarkan peraturan, supaya masing-masing perusahaan, masing-masing usaha bisa diatur sesuai dengan arahnya. Karena kalau tidak ada pengaturan terhadap perusahaan, tentu perusahaan itu akan suka-suka melakukan aktivitasnya. Sehingga perlulah dibuat undang-undang persaingan usaha, peraturan perpajakan, ya kan, baru peraturan tentang pengupahan, peraturan tentang limbah, kerusakan lingkungan dan sebagainya. Selanjutnya faktor yang keempat dari faktor eksternal yaitu teknologi. Ini dapat mencakup tingkat ketika terjadi inovasi produk. Teknologi proses saat ini dan mendatang seperti peralatan penanganan bahan baku serta teknologi desain. Yang selanjutnya faktor kelima kompetisi atau persaingan dari faktor eksternal. Ini mencakup jumlah dan kekuatan dari kompetitor. Dasar kompetisi itu berupa harga, mutu, fitur khusus, serta kemudahan masuk ke pasar. Di dalam persaingan biasanya para pesaing-pesaing, ya kan, para kompetitor itu banyak mereka bersaing dari sisi harga. Bagaimana masing-masing perusahaan yang berkompetisi ini menawarkan harga yang semudah mungkin bisa dijangkau oleh konsumen, begitu ya, sehingga mereka banyak menawarkan harga-harga yang murah. Selanjutnya pasar sebagai faktor eksternal yang terakhir, ini mencakup ukuran, lokasi, loyalitas terhadap merek, kemudian masuk ke pasar, potensi pertumbuhan, stabilitas jangka pendek, serta demografi. Itulah dua faktor pertimbangan dalam merumuskan strategi yang sukses. Materi berikutnya definisi dan ruang lingkup strategi operasi. Jadi karena topik kita berkaitan dengan strategi operasi jasa, tadi sudah kita buka mulai dari definisi strategi itu sendiri, lalu kita coba lagi mendefinisikan apa sih strategi operasi. Jadi dapat kita lihat di sini di materi, strategi operasi itu adalah pendekatan konsisten dengan strategi organisasi yang digunakan untuk memandu fungsi operasi. Fungsi operasi tadi masing-masing bidang fungsional yang ada di dalam organisasi, seperti bidang pemasaran, bidang keuangan, dan seterusnya. Strategi operasi berkaitan dengan produk, proses, metode, sumber operasional, mutu, biaya, waktu tunggu atau lead time, serta penjadwalan. Itulah berkaitan dengan strategi operasi. Jadi bagaimana strategi operasi ini bisa kita terapkan di dalam, kalau kita bergerak di bidang produksi barang, maka kita terapkan ini strategi operasi ini untuk produksi barang. Tetapi dalam konteks ini kita berbicara jasa. Tentu bagaimana strategi operasi ini bisa kita terapkan dalam jasa. Baik itu mulai dari produknya, bagaimana, prosesnya bagaimana, metode yang kita gunakan, sumber operasionalnya bagaimana, standar mutunya, baru biaya, waktu tunggu, dan penjadwalannya. Itulah konsep dasar strategi operasi. Selanjutnya bidang keputusan, manajemen operasi strategis. Dapat kita lihat di sini ada dua faktor yang cenderung memiliki kepentingan operasi strategis, yaitu yang pertama strategis berbasis mutu atau quality based strategi, yaitu strategi yang berfokus pada mutu dalam seluruh tahapan organisasi. Yang kedua, strategi berbasis waktu, yaitu strategi yang berfokus pada pengurangan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Pengurangan waktu dalam konteks ini bukan berarti
yang standar waktu yang kita tetapkan dikurangkan waktunya sehingga tidak terpenuhi, bukan, tetapi bagaimana konsep efektivitas itu bisa tercapai. Karena seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya, bahwasanya manajemen itu prinsipnya akan mendukung efisiensi dan prinsip efektivitas. Efisiensi tentu pernah kita jelaskan itu berbicara penghematan biaya. Efektivitas berbicara tentang ketepatan waktu. Jadi dalam strategi berbasis waktu ini bagaimana kegiatan operasional dalam yang dilakukan oleh perusahaan bisa memenuhi prinsip efektivitas. Seperti itu dia. Selanjutnya dalam sini materi ini sudah saya sampaikan bidang keputusan manajemen operasi strategis ada 11 poin bidang keputusannya. Dan keputusan yang mempengaruhinya juga ada 11 poin. Dapat kita mulai dulu yang pertama, bidang keputusan yang pertama itu desain produk dan jasa. Keputusannya itu berbicara tentang biaya, mutu, dan lingkungan. Ketika kita mendesain produk, ketika kita merancang satu produk, tentu kita harus memperhatikan biaya yang kita butuhkan. Baru bagaimana standar mutunya dari produk yang akan kita rancang. Baru lingkungan, ada nggak faktor yang mempengaruhi ketika produk yang kita buat itu merusak lingkungan. Kalau di produksi biasanya dampak lingkungannya ya ketika kita menghasilkan minyak mentah, proses minyak mentah, apakah ada pencemaran lingkungan dari proses produksi pembuatan minyak mentah tadi. Begitu contohnya. Bidang keputusan yang kedua kapasitas. Ini tentu berbicara tentang struktur biaya, fleksibilitas. Bidang keputusan ketiga pemilihan proses dan tata letak. Ini tentu berbicara tentang biaya, fleksibilitas, tingkat keterampilan yang dibutuhkan, dan kapasitas. Kalau biaya tentu kita akan membeli bahan baku berapa, begitu ya. Kita membeli peralatan yang kita butuhkan untuk proses produksi, begitu dia. Baru tingkat keterampilan dari SDM yang akan melakukan proses produksi. Bidang keputusan yang keempat, desain pekerjaan. Keputusan yang mempengaruhinya mutu kehidupan kerja, keselamatan karyawan, dan produktivitas. Bidang keputusan yang kelima, lokasi. Tentu keputusan yang mempengaruhi yaitu biaya dan visibilitas. Bidang keputusan yang keenam yaitu mutu. Keputusan yang mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Bidang keputusan yang ketujuh, persediaan. Keputusan yang mempengaruhi biaya dan kekurangan. Arti kekurangan ini ketika proses produksi berjalan, ada kemungkinan perusahaan itu mengalami kekurangan bahan baku. Jadi bagaimana untuk mengantisipasi kekurangan bahan baku ketika sedang berjalan proses produksi? Maka perlu ada manajemen persediaan. Ada persediaan bahan baku atau stok bahan baku yang kita tetapkan atau kita tempatkan di gudang kita. Baru bidang berikutnya itu pemeliharaan. Keputusannya berkaitan dengan biaya, keandalan peralatan, dan produktivitas. Baru bidang berikutnya itu penjakwalan. Tentu keputusan mempengaruhi itu fleksibilitas dan efisiensi. Bidang yang berikutnya itu rantai pasokan. Keputusan mempengaruhi itu biaya, mutu, ketangkasan, kekurangan, hubungan, dan pemasok. Baru bidang yang terakhir proyek. Ini berbicara tentang biaya, produk baru, jasa, atau sistem operasi. Oke, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi kita. Untuk lebih lanjut, kita buka ruang diskusi lah ya. Oke, baik.